Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kitab kuning yang berjudul Fathul Qorib, yang beranggotakan saya Fajar Anang Maruf dengan NIM 2012 11072, terus Fatimatul Husna dengan NIM 2012 11065. Yang ketiga, Nabila Caesarita Putri dengan NIM 2012 11045. Di sini kita akan membahas biografi penulis dari kitab Fathul Qorib dan mengulas sedikit tentang kitab Fathul Qorib. Untuk para pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Caesarita Putri, NIM 2012111045. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang imam yang ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Al-Gharabili. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 859 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina, dikenal dengan Gaza, dan tumbuh besar di sana. Beliau menghafal Al-Quran, Asy-Syatibiyah, Al-Minhaj, dan kitab Alfiyatul Hadis dan Alfiyah An-Nahwu serta sebagian besar kitab Jam'ul Jawami. Kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir pada bulan Rajab tahun 881 Hijriah dan meneruskan perjuangan ilmiahnya di sana untuk belajar dan mengajar di Jami Al-Azhar. Selama menuntut ilmu, Al-Ghazi belajar kepada banyak ulama untuk memperdalam ilmu fikih, ilmu qiraat, mempelajari tata bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama lainnya. Bahkan Al-Ghazi juga mempelajari ilmu umum seperti matematika. Guru-guru beliau diantaranya adalah yang pertama Syamsuddin Abul Wafa, yang kedua Syekhul Islam Muhammad bin Muhammad As-Sayyid Al-Maqdisi, yang ketiga Syekh Ahmad bin Ali bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abdul Wahab Asy-Syihab Al-Abdi, yang keempat Syamsuddin Al-Juzri, yang kelima Alauddin Al-Hasani, yang keenam Badruddin Al-Mardani, yang ketujuh Zinuddin Zakaria, yang kedelapan Jamaluddin Al-Qurani, yang kesembilan Syekh Syamsuddin bin Muhammad bin Al-Qadiri. Al-Ghazi juga merupakan salah satu ulama yang hafal Al-Quran. Suaranya merdu sekali sehingga orang yang sholat bermakmum di belakangnya tidak akan bosan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkannya. Al-Ghazi wafat pada malam Rabu 6 Muharram 918 Hijriah. Tapi ada juga versi lainnya yang menyatakan wafat pada Jumat 15 Muharram. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotimatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Fathul Qorib. Apa sih kitab Fathul Qorib itu? Kitab Fathul Qorib adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan pondok pesantren, terutama di Nusantara. Kitab yang berjudul Fathul Qorib ini adalah kitab yang sangat diidolakan oleh para santri, terutama para santri pemula, dan juga umat Islam yang pertama kali mempelajari tentang ilmu fikih. Di Universitas Al-Azhar, Mesir, kitab Fathul Qorib ini dijadikan sebagai buku yang wajib harus dipelajari. Kitab fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i ini disusun oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dengan sangat ringkas dan sistematis. Kitab Fathul Qorib merupakan syarah atau penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi bin Abu Syuja, yaitu Al-Ghayah wa At-Taqrib. Dalam sebagian naskah, kitab Abu Syuja tersebut terkadang dinamai At-Taqrib dan terkadang pula dengan Ghayatul Ikhtisar.
Karena itu, Al-Ghazi menamai kitab Fathul Qorib ini dengan dua nama, yaitu Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi At-Taqrib dan Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarhi Ghoyatil Ikhtisar. Dalam pendahuluan kitab Fathul Qorib ini, Al-Ghazi berharap para pemula bisa mengambil manfaat dalam masalah cabang syariat dan agama. Selain itu, kitab ini juga diharapkan bisa menjadi media bagi umat Islam yang ingin Dalam pendahuluan kitab Fathul Qorib ini, Al-Ghazi berharap para pemula bisa mengambil manfaat dalam masalah cabang syariat dan agama. Selain itu, kitab ini juga diharapkan bisa menjadi media bagi umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena sesungguhnya Allah sangat dekat, jika hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Kitab Fathul Qorib bukanlah kitab syarah panjang, lebar, dan membosankan. Tetapi, kitab Fathul Qorib ini juga bukan kitab yang ringkas, bisa merusak makna. Karya Al-Ghazi yang satu ini merupakan kitab yang berisi tentang ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Isi dari kitab Fathul Qorib ini terdiri dari bab muqaddimah dan pembahasan ilmu fikih yang secara garis besar terdiri atas 4 bagian, yaitu tentang cara pelaksanaan ibadah, muamalat, masalah nikah, dan kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas atau jinayat. Sebagaimana lazimnya kitab fikih, pada bagian pertama kitab Fathul Qorib ini, Al-Ghazi membahas tentang beberapa tata cara pelaksanaan ibadah yang terdiri dari 5 pembahasan, yaitu bersuci, sholat, zakat, serta puasa dan haji. Dalam menjelaskan tentang bersuci atau toharoh, Al-Ghazi setidaknya membahas 13 pasal, di antaranya tentang benda-benda najis, memakai siwak atau toharoh. Al-Ghazi setidaknya membahas 13 pasal, di antaranya tentang benda-benda najis, memakai siwak, wudhu, ada buang air kecil dan besar, tayamum, serta tentang haid dan nifas. Al-Ghazi menjelaskan, toharo berasal dari kata an-nazofat yang berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah artinya suatu perbuatan yang menjadikan sahnya sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, sedangkan toharot berarti alat untuk bersuci. Tata cara bersuci sangat penting untuk menjalani ibadah, karena jika cara bersucinya saja tidak benar, ibadah yang dilaksanakan mungkin akan menjadi sia-sia atau tidak sah. Karena itu, pembahasan ini perlu diketahui bagi seorang yang baru mempelajari agama Islam. Setelah mengetahui bab toharoh, baru kemudian diajarkan lebih dalam lagi tentang cara sholat. Dalam bab ini, Al-Ghazi menjelaskan tentang syarat orang yang wajib sholat, serta macam-macam sholat dan segala hal yang berkaitan dengan sholat. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan sholat. Misalnya perbedaan dalam soal aurat yang harus ditutup dan perbedaan cara mengingatkan imam sholat. Selanjutnya, pada bagian kedua, Al-Ghazi membahas tentang masalah muamalat, pembahasan tentang interaksi sosial dan ekonomi. Pembahasan tentang interaksi sosial dan ekonomi ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan. Yang pertama tentang hukum jual beli dan muamalah lainnya, sosial dan ekonomi. Pembahasan tentang interaksi sosial dan ekonomi ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan. Yang pertama tentang hukum jual beli dan muamalah lainnya, kedua tentang hukum warisan dan wasiat. Dalam pembahasan jual beli ini, Al-Ghazi diantaranya menjelaskan tentang ghosab. Menurut beliau, ghosab adalah memakai atau merampas harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Ghosab berbeda dengan mencuri. Kalau ghosab mengambil hak milik orang lain dengan terus terang dan memaksa. Sementara mencuri adalah merampas harta milik orang lain secara diam-diam. Dengan demikian, ghosab mirip dengan begal atau merampok. Pembahasan tentang begal sendiri juga dijelaskan secara khusus dalam kitab ini. Kemudian, pada bagian ketiga, Al-Ghazi membahas tentang pernikahan dan yang berhubungan dengan pernikahan. Sedangkan pada bagian keempat terdiri dari 8 pembahasan, di antaranya tentang jinayat dan hukuman. Pada pembahasan ini, kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya para pencuri
koruptor, dan pembunuh dihukum sesuai dengan syariat Islam. Pada bagian terakhir kitab ini, Al-Ghazi kemudian membahas tentang hukuman hewan buruan, sembelihan, kurban dan makanan, perlombaan hewan dan lomba memanah, sumpah dan nazar, keputusan dan persaksian, dan tentang memerdekakan budak. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.